Mari dukung channel ini dengan cara tekan tanda subscribe dan hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, saya ucapkan kepada Anda siswa-siswi MTS atau SMPT kelas 7 dimanapun berada. Kembali kita berjumpa bersama Chef Rindi di channel dalam belajar bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 bagian tarokib. Oleh karena itu mari ikuti videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Unzur wa'id wahfaz. Perhatikan, ulangi dan hafalkan. Materi ini adalah termasuk materi yang penting Anda kuasai. Oleh karena itu mari perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan serius dan hafalkan materi ini di dalam kepala. At-tarokib. Yang pertama, isim isyarah atau disebut juga dengan kata tunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama, tabelnya ada namanya peruntukan, kemudian ada muzakkar dan muannas. Lil qarib, yang pertama lil qarib untuk jarak dekat. Kata tunjuknya adalah hadza untuk jenis laki-laki. Contohnya hadza Mahmud, ini Mahmud. Sedangkan untuk muannasnya atau untuk kata perempuan disebut dengan hadhihi. Artinya ini, contohnya hadhihi Mahmudah, ini Mahmudah. Kemudian untuk yang kedua disebut dengan lil ba'id untuk jarak jauh. Kata tunjuknya disebut dengan zalika untuk jenis laki-laki atau muzakkar. Contoh zalika kitabun, itu buku. Kemudian untuk muannasnya atau perempuan yang jarak jauhnya disebut dengan tilka, artinya itu. Contoh penggunaannya tilka mistorotun, itu adalah penggaris. Keterangan tambahan. Nomor 1, contoh kalimat hadza faslun, ini kelas. Kemudian hadhihi ghurfatun, ini ruangan. Yang di atas adalah contoh kata tunjuk untuk muzakkar, yang kedua contoh kata tunjuk untuk muannas. Keterangannya itu kata faslun atau ghurfatun yang terletak setelah haza dan hazihi yang tidak diawali oleh alif lam, sehingga diposisikan sebagai predikat dari haza dan hazihi. Haza hazihi berposisi sebagai subjek. Contoh kedua, hadzal faslu jamilun, kelas ini bagus. Hadhil ghurfatu jamilatun, ruangan ini bagus. Kata faslun atau ghurfatun yang diawali oleh alif lam dalam contoh ini posisinya digandengkan dengan haza atau hazihi menjadi subjek, dan yang menjadi predikatnya adalah kata jamilun atau jamilatun. Nomor 2, na'at dan man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu kepada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Jadi na'at adalah mensifati dan man'ut yang disifati. Lihat tabel, na'at sifat atau karakter, man'ut benda yang diberi sifat atau yang diberikan atau yang jelaskan karakternya. Contoh nomor 1, Ibrahim tilmidun nasyitun, Ibrahim adalah siswa yang rajin. Kita analisa kedudukannya. Yang jadi mubtada di sini adalah Ibrahim, sedangkan yang jadi man'utnya atau yang disifati adalah tilmizun, dan menjadi naatnya adalah yang berwarna merah atau nasyitun. Jadi Ibrahim siswa yang rajin, siswanya yang disifati dengan sifat rajin. Contoh kedua,
Fatimatun tilmizatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah di sini berposisi sebagai mubtada, sedangkan tilmizatun atau siswi berposisi sebagai man'ut. Sedangkan naatnya atau yang sifatnya adalah nasyitatun yang berwarna merah atau rajin. Jadi siswa Fatimah adalah siswi yang rajin. Untuk catatan, dalam bahasa Indonesia, naat diposisikan sebagai kata yang diartikan dengan kata yang. Contoh kalimatnya, saya punya mobil yang bagus. Man'ut yang disifati di sini adalah mobilnya, sedangkan kata sifatnya atau naatnya adalah yang bagus. Contoh kedua, Faruk adalah siswa yang rajin. Yang man'utnya di sini adalah siswa, sedangkan naatnya adalah yang rajin. Kemudian naat harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelaminnya. Jika man'utnya muzakkar maka naat muzakkar, jika man'utnya muannas maka naatnya juga harus muannas. Selanjutnya kita masuk kepada yang namanya mubtada atau isyarah, kemudian khabar, naat atau zorof makan. Kita telah belajar di bab 1, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada yang berkedudukan sebagai predikat. Pada bab 2 ini, mubtada yang difokuskan dalam bentuk isim isyarah atau kata tunjuk, dan khabarnya adalah bentuk naat atau zorof makan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang ada dalam tabel berikut ini. Nomor 1, hadzal hammamu nazifun. Kamar mandi ini bersih. Nomor 2, hadhihi sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Zalikal maqsafu jadidun. Kantin itu baru. Tilkal maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. Keterangannya adalah kata yang bercetak tebal atau yang berwarna merah berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan kata yang bergaris bawah atau berwarna hitam berkedudukan sebagai khobar dengan predikat berbentuk kata sifat. Dan struktur contoh-contoh di atas terdiri dari mubtada ditambah khobar yang berbentuk kata sifat. Kemudian susunan ini harus ada kesesuaian antara muzakkar dan muannas sebagaimana contoh di dalamnya. Ketika contohnya muzakkar, maka dia juga muzakkar, kalau muannas muannas. Dan terakhir, khabar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhammah. Nah, lihat contoh yang bergaris bawah atau yang berwarna hitam. Sekarang kita perhatikan telaah dan analisis contoh tersebut. Nomor 1, tilkal ghurfatu shaghirun. Ini contoh yang salah ya. Di mana letak kesalahannya? Kata shaghirun seharusnya adalah shaghiratun. Karena kata al-ghurfatu berbentuk perempuan atau muannas. Yang benar itu adalah tilkal ghurfatu shaghiratun. Contoh kedua yang salah, dzalikal bustanu wasi'atun. Kata wasi'atun harusnya adalah wasi'un. Karena al-bustanu berbentuk muzakkar atau berjenis laki-laki bukan muannas. Yang benarnya adalah dzalikal bustanu wasi'un. Sekarang kita perhatikan pula mubtada atau isim isyarah yang ditambah khobar dalam bentuk zorof makan atau keterangan tempat. Nomor 1, hadzal makhzanu fil idarati. Artinya gudang ini ada di dalam kantor. Nomor 2, hadhil qa'atu fawqal maktabati. Aula ini ada di atas perpustakaan. Nomor 3, dzalikal maidanu amamal ma'mali. Lapangan itu ada di depan laboratorium.
Nomor 4, tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi. Ruangan itu ada di antara masjid dan ma'had. Keterangannya adalah kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek atau kata yang berwarna merah. Sedangkan kata yang bergaris bawah atau yang berwarna hitam berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan bentuk katanya keterangan tempat atau disebut juga dengan zorof makan. Kemudian bentuk struktur contoh di atas adalah mubtada ditambah khobar, yang khobarnya adalah keterangan tempat. Khusus susunan ini tidak harus ada kesesuaian antara muzakkar dan muannas dengan antara naat dan man'utnya, seperti contoh yang pertama atau di tabel yang pertama. Kemudian setiap kata yang berada setelah adawatul jar atau zorof makan, maka huruf akhirnya dibaca kasrah. Lihat contoh di atas yang berwarna merah. Sekarang kita masuk telaah dan analisis contoh kalimat yang salah. Nomor 1, hadzal ghurfatu fil ma'hadi. Kata hadza harusnya adalah hadhihi, karena al ghurfatu adalah berbentuk muannas atau perempuan, dan yang benarnya adalah hadhil ghurfatu fil ma'hadi. Nomor 2, hadhil madrasatu janibal masjidah. Kata al-masjidah harusnya dibaca al-masjidi dengan harokat akhir kasrah karena berada setelah zorof makan atau keterangan tempat. Dan yang benarnya adalah hadhil madrasatu janibal masjidi. Sekarang kita masuk kepada kata tanya atau adawatul istifham. Di sini ada ila aina, min aina, dan aina. Apa beda ketiganya? Mari perhatikan. Nomor 1 artinya aina adalah di mana. Gunanya adalah untuk menanyakan posisi atau letak benda. Contoh percakapannya. Ainal qalam? Di mana pena? Jawabannya al-qalamu alal maktabati. Pena itu di dalam tas. Nomor 2, min aina artinya dari mana. Gunanya untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya min aina ji'ta, dari mana kamu? Ji'tu minal ma'mal, saya dari laboratorium. Yang ketiga, ila aina artinya kemana. Gunanya untuk menanyakan lokasi yang dituju. Contoh penggunaannya, ila aina tazhabu, kemana kamu pergi? Jawabannya azhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Sekarang kita masuk kepada latihan tadribul awal, latihan 1. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausain, pilihlah jawaban yang benar di antara kurung yang ada. Nomor 1, hadza nukta. Yang tepat adalah hammamun atau kamar mandi. Nomor 2, hadhihi nukta. Ini adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah qa'atun, aula. Nomor 3, zalika nukta. Itu adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah bustanun, taman. Nomor 4, tilka nukta. Itu adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah idaratun, kantor. Nomor 5, hadza nukta. Ini titik-titik. Jawaban yang tepat adalah ilham. Nomor 6, hadhihi nukta. Ini titik-titik. Jawaban yang tepat adalah Anisa. Nomor 7, dzalika nukta. Itu titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah akbar. Nomor 8, tilka nukta. Itu titik-titik.
Jawaban yang benar adalah hafizah. Nomor 9. Dzalikal faslu jadidun. Makna dzalikal faslu adalah, jawabannya adalah kelas itu. Nomor 10. Dzalika faslun jadidun. Makna dzalika faslun adalah itu kelas. Tadribus tsani, latihan 2. Ikhtar al-kalimat munasibah as-sahihah mimma bainal qausain. Pilihlah jawaban kalimat atau kosakata yang paling tepat yang ada di antara kurung tersebut. Nomor 1, bustanun, kebun. Jawaban yang tepat adalah wasi'un. Nomor 2, maktabatun, perpustakaan. Jawaban yang paling benar adalah murattabatun, rapi. Nomor 3, bilatun, lantai. Jawaban yang benar nazifun, bersih. Nomor 4, sahatun, halaman. Jawaban yang cocok adalah jamilatun, indah. Nomor 5, hammamun, kamar mandi. Jawabannya adalah doyikun, sempit. Tadribus salis, latihan ketiga. Ayyin al-mubtada' fil jumalil atiyah. Tentukanlah mubtada' dari jumlah berikut ini. Nomor 1, al-qa'atu fawqa ghurfatil mudarrisina. Mubtada'nya adalah al-qa'atu. Nomor 2, hadzal faslu jamilun. Yang mubtada'nya adalah hadzal faslu. Nomor 3, al-hammamu wara'a ghurfatis sihah. Mubtada'nya di sini adalah al-hammamu. Nomor 4, hadhil ghurfatu jamilatun. Mubtada'nya adalah hadhil ghurfatu. Nomor 5, al-qa'atu bainal masjidi wal ma'hadi. Mubtada'nya di sini adalah al-qa'atu. Tadribur rabi', latihan keempat. Ayin al-khabar fil jumalil atiyah. Tentukanlah khabar dari susunan kalimat berikut. Nomor 1, dzalikal bustanu jadidun. Khabarnya adalah jadidun. Nomor 2, al-maqsafu janibal mal'abi. Khabarnya adalah janibal mal'abi. Nomor 3, hadzal hammamu nazifun. Khabarnya adalah nazifun. Nomor 4, al-maidanu amamal ma'hadi. Yang jadi khabarnya di sini adalah amamal ma'hadi. Nomor 5, hadhihi sahatu wasi'atun. Yang jadi khabarnya adalah wasi'atun. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan manfaat kepada orang lain, serta di-share juga kepada kawan-kawannya. Jika masih belum paham, silakan diulangi lagi, sekali lagi menontonnya atau 2 kali lagi agar bisa lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.